Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A Persista Pendidikan Biologi kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang Pilum Masticopora dengan anggota kelompok yang terdiri dari Katrina Dwi Anggrani, Wardatul Imama, Firly Kusuma, Salma Klaramia, dan Lucy Febriana, Sylvie Krisanti, Dea Ika, dan Asmi Dayinta. Materi yang akan kita bahas meliputi pendahuluan Pilum Masticopora, struktur pilum, habitat pilum, karakteristik pilum, klasifikasi pilum, reproduksi pilum, daur ulang pilum, peranan pilum, dan macam-macam pilum. Mastigopora merupakan protozoa yang paling primitif. Ciri khasnya adalah keberadaan satu atau lebih flagela sebagai alat motilitas utamanya. Mastigopora biasanya tidak memiliki dinding sel, sehingga memungkinkan pergerakan seperti gelombang pada tubuh sel beberapa spesies. Hampir semua dari ke 2.600 spesies Mastigopora yang ada bersifat parasitik, misalnya Trypanosoma dan Trichonim. Selanjutnya yaitu struktur filum Mastigopora. Pada Mastigopora, struktur tubuhnya terdiri dari flagel, kemudian ada bintik mata, lalu vakuola kontraktil, kloroplas, ada nukleus, vakuola makanan, mitokondria, dan pelikel. Habitat Filum Mastigopora. Pada flagellata, air merupakan faktor penting karena flagellata dapat ditemukan di lingkungan air tawar, di dalam sungai, kolam, atau genangan air, misalnya saja glonoida dan volvokida. Ada pula pada air laut, misalnya dinoflagellata. Karakteristik Filum Mastigopora. Yang pertama, bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Yang kedua, bentuk tubuhnya tetap. Kemudian berkembang biak secara aseksual dengan cara membelah diri secara longitudinal. Nah, yang keempat, banyak ditemui di lingkungan berair, misalnya air tawar maupun air laut. Flagellata dibedakan berdasarkan ada tidaknya plastida atau kloroplas atau plastik yang mengandung klorofil. Yang keenam, dapat hidup soliter atau sendiri maupun berkoloni. Dan parasit di organisme lain. Berikut ini klasifikasi dari Pilum Masticopora yang dibagi menjadi 3, yaitu Opalinata, Phytomasticopora, dan Zoomasticopora. Yang pertama, ada Opalinata, merupakan kelompok organisme yang memiliki multiflagel. Genus heterokot bersifat parasit yang ditemukan di usus hewan amfibi seperti katak maupun kodok dan juga tinggal di usus dari beberapa reptil dan ikan. Sistem reproduksi yang dimiliki yaitu ada seksual dan aseksual, tergantung kebutuhan lingkungan mereka dan siklus hidup mereka. Berikut karakteristik dari Opalinata, berbentuk pipih dan silindris, mirip seperti daun. Tebal tipisnya pun juga seperti daun. Permukaan sel dikelilingi oleh pelikel dan flagel, seperti bulu-bulu halus yang ada di pinggir-pinggirnya itu. Memiliki satu ataupun banyak nukleus, tidak memiliki sitoparing, dan sistem pencernaannya termodifikasi menjadi pinositosis. Dia hidup berkomensalisme, tidak memiliki sitostop dan vakuola. Dia itu mendapatkan makanannya dengan menyerap makanan dari inang, reproduksi seksual secara konjugasi, dan reproduksi aseksual dari pembelahan biner. Mastigopora merupakan flagellata yang menyerupai tumbuhan karena memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis sehingga bersifat autotrof. Phytomasticopora merupakan sumber makanan bagi organisme laut. Hasil fotosintesis dari Phytomasticopora adalah oksigen yang ada di dalam laut.
Ciri-ciri filum Phytomastixopora. Yang pertama bersifat autotrof karena memiliki kloroplas dan mampu menyimpan bahan makanan dalam sel yang berupa karbohidrat dan minyak, atau bersifat non-parasit. Yang kedua, biasanya mempunyai 1 atau 2 flagellata. 3, hewan ini tidak memiliki mulut dan tidak pernah membentuk vakuola makanan. 4, beberapa spesiesnya menunjukkan sifat holozoik jika disimpan di tempat gelap dalam jangka waktu lama. 5, mempunyai kromaplas atau kromatofor untuk fotosintesis. Cara reproduksi Phytomastixopora. Yang pertama dengan cara vegetatif, yaitu pembelahan biner secara longitudinal. Dan yang kedua secara generatif, misalnya pada flagellata berkoloni, yaitu Volvox sp. Phytomastixopora dibagi menjadi 4 spesies, yaitu Euglena viridis, Volvox globator, Nucticula milaris. Euglena viridis yaitu makhluk hidup peralihan antara protozoa dengan ganggang. Volvox globator, makhluk hidup peralihan antara protozoa dengan ganggang. Nucticula milaris yaitu makhluk hidup yang ada di laut dan dapat mengeluarkan cahaya bila terkena rangsangan mekanik. Yang selanjutnya yaitu Zoomastigopora. Zoomastigopora ini merupakan flagellata heterotrof atau yang biasanya dikenal dengan nama zooflagellata. Jadi lebih umum disebut dengan zooflagellata. Namun untuk sebagian besar dari Zoomastigopora ini dia bersifat parasit. Zoomastigopora untuk struktur tubuhnya, dia memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan leher pada porifera, yaitu hewan spons atau yang biasanya hidup di perairan. Dia juga memiliki flagella yang digunakan untuk alat gerak, juga berfungsi untuk menghasilkan aliran air dengan cara menggoyangkan flagellanya. Untuk cara reproduksinya sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu secara aseksual dan seksual. Untuk aseksual sendiri, Zoomastigopora melakukan pembelahan biner secara longitudinal, dan untuk seksualnya ini belum banyak diketahui. Selain itu, Zoomastigopora juga diklasifikasikan kembali menjadi beberapa genus, namun yang paling umum dan yang paling banyak yaitu Trypanosoma dan Leishmania. Untuk Trypanosoma sendiri, dia adalah parasit dalam darah pada vertebrata, baik pada manusia maupun pada hewan. Dan juga untuk Leishmania, dia merupakan penyebab penyakit pada sel-sel endotelium, yaitu pada pembuluh darah. Genus Trypanosoma sendiri dibagi menjadi 6, diantaranya yaitu yang pertama ada Trypanosoma lewisi, di mana dia hidup pada tikus dan hospes perantaranya adalah berupa kutu tikus. Yang kedua ada Trypanosoma evansi. Untuk Trypanosoma evansi ini dia menyebabkan penyakit sura atau malas pada ternak. Untuk hospes perantaranya adalah lalat tabanus. Kemudian yang ketiga ada Trypanosoma jenis Brucei atau yang menyebabkan penyakit nagano pada ternak.
Hostes perantaranya adalah lalat jes-jes. Kemudian ada Trypanosoma cruzi. Untuk dia menyebabkan penyakit anemia pada anak-anak, yaitu sekitar usia 9-12 tahun. Untuk di Trypanosoma cruzi ini banyak ditemukan di daerah Amerika Tengah. Untuk yang kelima dan keenam, yaitu ada Trypanosoma gambiensis dan Trypanosoma rhodensis. Keduanya sama-sama menyebabkan penyakit tidur pada manusia. Awalnya terdapat di Afrika, namun kemudian menyebar ke Asia. Untuk hostes perantaranya sendiri adalah lalat jes-jes. Nah, untuk yang genus yang kedua yang paling banyak dari Zoomastygopora yaitu Leishmania, yang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Leishmania donovani. Dia menyebabkan penyakit kala azar yang ditandai dengan demam dan juga anemia. Kemudian yang kedua ada Leishmania tropica, dia menyebabkan penyakit kulit yang disebut oriental di Asia seperti di daerah Mediterania dan juga di sebagian di Amerika dan di Amerika Selatan. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu Leishmania brasiliensis, yaitu menyebabkan penyakit kulit di Meksiko dan juga Amerika Tengah juga Amerika Selatan. Reproduksinya yaitu aseksual, artinya membelah diri secara membujur. Seksualnya itu konjungsi. Yang contohnya itu pada amoeba, yang dimana yang nomor 1, 2, 3, amoeba menjadi bulat dan inti selnya menjadi panjang. Terus nomor 4 dan 5 itu inti selnya membelah, diikuti pembagian protoplasma. Sedangkan yang ke-6, nomor 6 itu sitoplasmanya pun ikut membelah dan membentuk 2 amoeba baru. Daur hidup filum Mastigopora. Daur hidup Mastigopora dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tahap trofozoid dan yang kedua yaitu tahap kista. Pada tahap trofozoid, pada stadium ini, trofozoid terbentuk simetri bilateral seperti pada buah jambu monyet dan bagian anteriornya bulat serta meruncing. Pada bagian posteriornya, tahap trofozoid ini memiliki 2 inti atau nukleus di bagian anteriornya. Kemudian yaitu yang kedua tahap kista. Pada stadium kista lebih sederhana dibandingkan dengan trofozoid, yaitu berbentuk oval serta memiliki dinding relatif tipis tetapi sangat kuat. Sitoplasma kista terlihat seperti butiran halus dilengkapi dengan 2 inti jika masih muda dan menjadi 4 inti apabila telah dewasa, dan inti-inti tersebut terletak di salah satu kutub kista. Selanjutnya yaitu peranan filum Mastigopora. Mastigopora hidup bersimbiosis atau berparasit di dalam tubuh inang, serta memiliki beberapa peranan, yaitu yang pertama yaitu biokontrol, pengendali di lingkungan karena bersifat holozoik yang mampu menjadi predator bagi organisme uniseluler termasuk bakteri dan mikrofungi. Yang kedua yaitu dekomposer, pengurai yang bersifat saprofit atau menumpang pada sisa makanan makhluk hidup lain. Yang ketiga,
zooplankton dan fitoplankton, yaitu sumber pakan alami ikan di dalam perairan. Selanjutnya, sebagai sumber protein sel tunggal atau PST, misalnya Euglena viridis dan Euglena oxyuris. Yang terakhir yaitu sebagai parasit, berperan sebagai parasit di tubuh makhluk hidup lainnya. Contohnya yaitu Trypanosoma brucei dan Trichomonas vaginalis, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah macam-macam filum Mastigophora. Yang pertama adalah Giardia lamblia. Giardia lamblia merupakan protozoa yang memiliki flagella dan berinti dua. Berdasarkan morfologinya dibedakan menjadi Giardia lamblia, yang kedua Giardia agilis, yang ketiga Giardia muris, yang keempat Giardia ardae, dan yang keempat Giardia sitaci. Struktur morfologi Giardia lamblia terdiri atas trofozoid dan kista. Gambar di sebelah kiri merupakan trofozoid dan di sebelah kanan merupakan gambar kistanya. Pada keadaan berbentuk kista, mempunyai 4 inti. Ia dapat bertahan berbulan-bulan dan tahan pada suhu lembab, tahan pada pemurnian air dengan intensitas klorin standar. Siklus hidup Giardia lamblia. Kista Giardia lamblia tertelan bersamaan dengan air minum yang kita minum. Setelah itu, ketika berada di lambung, kista terpicu oleh HCl untuk segera melakukan excitation. Lalu setelah itu, kista melepas tropozoid di usus halus dengan cara excitation. Setelah itu, tropozoid bergerak dengan flagel dan membelah diri dengan cara biner. Dia menempel pada usus halus dengan batin isap dan merusak mikrofili usus, sehingga absorpsi terganggu dan memicu penyakit giardiasis. Dia mengambil glukosa pada usus halus dan memakannya dengan cara difusi. Yang kedua yaitu Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis merupakan protozoa dari kelas Mastigophora. Memiliki flagel yaitu 4 flagel interior dan 1 flagel posterior. Berinti 1 dan merupakan parasit pada organ genital. Struktur morfologi Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis hanya berbentuk trofozoid dan berkembang biak secara belah pasang longitudinal. Siklus hidup Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis ditularkan melalui hubungan seksual. Setelah itu Trichomonas masuk dan berkembang biak secara belah pasang longitudinal, dimulai dari pembagian nukleus, kemudian aparatus neuromotor, dan pemisahan 2 plasma pada 2 anak trofozoid. Di dalam mukosa vagina dia memakan bakteri dan leukosit. Setelah itu dia menginfeksi sel epitel vagina dan menyebabkan radang pada vagina. Hal itulah yang membuat keluarnya cairan keputihan yang tidak sedap atau biasa kita sebut dengan keputihan. Oke, thank you for watching. Ada pertanyaan?
Perbanyak literasi, pahami saat presentasi agar kita lebih mudah dalam berdiskusi nanti. Terima kasih.